Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imandi Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila kelas 10 fase E. Elemen mata pelajarannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan materi ajar menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan daripada pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan kita kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis norma dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki adalah keterampilan mencari informasi dari berbagai literatur, berpikir kritis, dan menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis, beriman, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dengan kode modul ajar PKN.E.10.B.2. Bagi sahabat pembelajar yang ingin mendapatkan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar daripada materi ini, silahkan cek di deskripsi, tinggal tool Anda dapat ATP dan modul ajar. Bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, dan share untuk mendapatkan notifikasi modul ajar berikutnya dan tentunya akan memberikan motivasi bagi admin lebih bersemangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Baiklah sahabat pembelajar, mari kita awali membahas materi ini tentang menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma berisikan perintah, larangan, dan sanksi. Norma merupakan peraturan, pedoman, atau kaidah dalam bertindak serta berperilaku. Apabila norma tersebut dipatuhi, maka akan bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, jika dilanggar, maka akan dikenai sanksi. Norma ada yang menciptakan keteraturan dan sikap saling menghormati serta menghargai. Norma ini ditetapkan untuk menciptakan keterlibatan dan keadilan dalam masyarakat. Ketika keadaan tercipta, kondisi masyarakat akan harmonis dan tentram karena norma dijadikan pedoman atau aturan dalam berperilaku dan bertindak. Dalam norma berisi serangkaian petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan serta dilengkapi dengan sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya. Norma pada dasarnya ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Ada norma yang sifatnya dogmatis, bahkan hingga ada yang sampai mengikat. Banyak norma yang berlaku di masyarakat Indonesia, mulai dari norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan atau norma adat. Nah, kalau secara sosiologis, norma itu dapat dibedakan dengan yang pertama itu ada namanya kebiasaan atau folkways. Kebiasaan atau folkways ini suatu perbuatan yang dilakukan selalu diulang-ulang dengan cara yang sama. Norma ini dapat mengikat kepada setiap individu. Nah, kalau ada orang yang melanggar, biasanya akan mendapatkan sindiran dari orang lain atau individu lain. Contohnya mungkin menerima sesuatu harus menggunakan tangan kanan atau kita diwajibkan menghormati orang yang lebih tua atau memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua ketika ada di bis umum atau di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Yang kedua ada namanya norma tata kelakuan atau MOS.
Mors ini suatu perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam norma ini merupakan norma yang mengandung paksaan dan larangan. Orang yang melanggar biasanya akan dikucilkan dari pergaulan. Contohnya, kita tidak diperkenankan minum yang berbau alkohol, atau tidak boleh menggunakan pakaian yang seksi atau seronok. Ada larangan mungkin seperti zina. Jika melakukan hal tersebut, maka tentu akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya adat istiadat atau norma adat atau yang sering disebut dengan custom. Norma adat istiadat atau custom ini adalah suatu tradisi, mitos, upacara, simbol-simbol dan pakaian kebesaran serta perlengkapan lainnya yang secara turun-temurun dari tata kelakuan. Adat istiadat ini memiliki daya tarik yang sangat tinggi kepada masyarakat. Nah, ketika ada orang yang melanggar, maka dia akan mendapatkan sanksi yang berat. Seperti dalam hukum perkawinan, mungkin ada di suatu daerah larangan bercerai dengan pasangan. Jika terjadi perceraian, maka seluruh keluarga yang bersangkutan akan dikenai sanksi dan dianggap mencemarkan masyarakat jika terjadi perceraian. Kemudian ada tata pembagian warisan atau peraturan-peraturan yang dalam rangka melakukan kegiatan upacara adat seperti mitoni, kenduri, slametan, itu mungkin kalau di daerah Jawa. Kemudian yang keempat ada namanya norma cara atau usage. Usage ini adalah cara melakukan sesuatu dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Usage merupakan norma yang paling lemah daya ikatnya karena sanksi bagi yang melanggar tidak terlalu berat. Misalnya ketika orang habis makan dia bersendawa. Nah, biasanya kalau ada orang yang bersendawa, maka akan ada pandangan yang merendahkan ketika orang tersebut bersendawa di depan orang. Atau mungkin saat membaca buku di perpustakaan, kita tidak boleh melipat halaman buku untuk menandai hal-hal yang sudah kita baca. Karena itu dianggap merusak buku itu sendiri. Atau mungkin makan tidak boleh sambil berdiri. Nah, apabila kita melihat norma dari sumbernya, maka dia bisa dibedakan menjadi norma agama. Norma agama itu adalah aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Norma agama sifatnya mutlak atau absolut dan tidak dapat diubah. Bagi yang melanggar norma agama akan mendapatkan dosa, dan apabila melaksanakan norma agama maka akan mendapatkan pahala. Kemudian ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah petunjuk yang berasal dari akhlak atau hati nurani sendiri tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik, atau apa yang baik, apa yang buruk, yang datang dari hati nurani manusia itu sendiri. Nah, apabila ada orang yang melanggar norma kesusilaan ini, biasanya mendapatkan sanksi, dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah petunjuk hidup yang mengajarkan agar seseorang bersikap sopan terhadap orang lain sebagai anggota masyarakat. Karena norma kesopanan ini muncul dari hasil pergaulan. Nah, apabila ada orang yang melanggar norma kesopanan ini, biasanya dicemooh. Kemudian yang keempat ada namanya norma hukum. Norma hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Norma itu mengatur, melarang, serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai
yang diterapkan oleh hukum atau undang-undang. Norma hukum ini berfungsi untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial sebagai sistem kontrol sosial. Nah, kalau dibandingkan dengan norma yang lain, norma hukum ini sanksinya jauh lebih tegas dan mengikat. Nah, demikian sahabat belajar, setelah menyimak video pembelajaran tadi, tugas sahabat pembelajar selanjutnya adalah bekerja di kelompok eh, masing-masing dengan membahas tentang pengertian norma, jenis-jenis norma, tujuan, dan fungsinya dengan menggunakan metode pembelajaran do, stay, three, stray. Do, stay, three, stray ini maksudnya bahwa dari 5 anggota kelompok, maka 2 orang kelompok atau 2 anggota kelompok yang mempunyai kemampuan lebih mengenai materi yang akan kita bahas ini akan diam di kelompoknya sendiri untuk menjelaskan materi kepada tamu dari kelompok lain. Dan 3 orang anggota kelompok yang lainnya itu kan berkunjung ke kelompok lain untuk membahas dan menanyakan materi yang belum dipahami. Nah, setelah memahami materi dari penjelasan kelompok yang dikunjungi, selanjutnya kembali ke kelompok awal untuk membahas bersama dengan kelompoknya dan dirangkum menjadi sebuah laporan atau kesimpulan. Langkah selanjutnya, setiap kelompok secara bergiliran memaparkan hasil kesimpulan kelompoknya di depan kelas untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Nah, demikian seterusnya sampai semua kelompok mendapat giliran menyampaikan hasil pembahasan kelompoknya di depan kelas. Nah, demikian sahabat belajar bahas kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Dan sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya untuk membahas materi-materi yang lain. Terima kasih.